kerasa. Cara merasakan ilmu gaib seperti apa? Jangan kebanyakan nonton video-video yang tidak berkompeten di bidangnya. Karena informasinya banyak salah sambung. Informasinya seharusnya ke sono, jadi ke sana. Jadi makin jauh, informasinya makin jauh sekali. Sehingga yang nonton makin nggak tahu. Gitu. Ciri-ciri orang punya ilmu gaib, A, B, C, D, udah itu lucu semua. Yang seharusnya nggak boleh. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi. Malam ini saya bahas tentang ilmu kesepuhan karena alumninya semakin banyak ya. Alumninya semakin banyak, saya bahas ilmu kesepuhan lagi supaya para alumni lebih memahami, yang di luar sana lebih lebih banyak mendapatkan bocoran. Nah, karena tidak bisa dipungkiri ya, yang belajar ilmu kesepuhan itu kan bukan satu pulau. Bukan hanya satu pulau di sini aja. Bukan hanya pulau Jawa aja, tapi banyak yang di luar pulau. Nah, masalahnya yang di luar pulau ini yang kasihan. Kenapa? Karena tidak bisa ikut seminar datang ke sini. Gitu. Jangankan yang di luar pulau, yang satu pulau aja banyak yang gak ikut seminar, banyak. Nah, tetapi meskipun gak ikut seminar, jangan berkecil hati ya, karena kita coba seminar jarak jauh, gitu. Jadi yang kemarin ilmu kesepuhan gak bisa seminar, sekarang bisa seminar jarak jauh, gitu. Tinggal nomornya aja di bawah, di kontak aja ya, nomor yang biasa di bawah di kontak aja. Nah, nanti dibantu karena kasihan banyak yang kebingungan. Nah, tadinya harus datang langsung, cuman karena ya menghemat waktu juga, menghemat ongkos juga, kasihan kalau yang jauh kan ya. Jadi boleh diberikan keringanan seminar jarak jauh, nanti bisa lewat HP. Nanti kalau nggak Ustadz Farhan sama Mas Slamet sama Ustadz Rizky ya, gitu, nanti dibimbing nanti di sini. Nah, untuk sekarang kontak aja dulu, daftar dulu di nomor saya ya. Daftarkan dulu diri Anda yang mau ikut seminar. Setelah daftar nanti dibimbing sampai selesai ya. Seminarnya satu-satu, karena seminar yang sudah dilewati itu ada 5 apa 6 ya, banyak gitu. Nah, jadi itu seminar untuk kesepuhan, jadi itu intinya, atau itu memang diperlukan untuk kesepuhan, diperlukan. Nah, makanya ini banyak yang kebingungan kan, ngelihat yang kesepuhan sekarang kok agak sedikit jauh. Nah, agak kebingungan pasti. Nah, karena dulu memang tidak praktek, kalau sekarang langsung praktek langsung. Nah, supaya apa? Praktek langsung itu supaya dapat pengalaman dan langsung merasakan. Oh, seperti ini ya, gitu. Kalau nggak praktek langsung nggak merasakan. Kalau nggak merasakan hanya menebak-nebak, hanya menduga-duga. Jadi semuanya hanya praduga, hanya perkiraan dan praduga, tidak mengalami langsung. Tapi kalau mengalami langsung ya itulah, ya itu, gitu, udah selesai, nggak bisa dijawab apa, tidak usah diterangkan lagi panjang lebar, karena langsung kerasa. Gimana? Tadi gimana? Begitu, ya udah begitu, mau gimana lagi? Nah, selesai udah, selesai perkara. Nah, yang belajar cara seperti itu tuh jarang sekali. Nah, jarang. Silahkan mau cari kemana, pasti jarang sekali. Karena saya pengalaman ngubek-ngubek Indonesia sampai kemana-mana ngalami. Itu bukan dibawa dekat malah menjauh.
Nah kalau di sini ya dibawa dekat ya dekat langsung. Nah resikonya ya belajar selesai bubar. Nah itu resikonya. Resiko saya maksudnya resiko saya itu jadi sepi. Kenapa sepi? Karena pulang selesai pulang. Datang selesai belajar pulang. Datang selesai belajar pulang. Nah resikonya ke pengajarnya jadi sepi. Nah kalau mau rame ada triknya memang. Kalau mau rame apa? Saya memperlambat waktu. Dibawa jauh itu murid sama saya. Maka orang makin banyak numpuk. Nah, ketika orang makin banyak numpuk, ya berarti saya rame banyak orang. Nah, tetapi murid ini tidak akan menemukan apa-apa, gitu. Nah, resikonya di murid bukan di saya. Nah, kalau saya ngambilnya resiko di saya, gitu. Ada yang resiko di murid, murid makin banyak, murid makin numpuk, makin ribuan, makin puluhan ribu, tetapi muridnya kelayang-keloyong. Hanya bisa berbahasa teori, tidak merasakan apapun, hanya bisa berbahasa teori. Nah itu resiko di murid kalau ngambil teknik itu. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena saya mengalami itu. Saya mengalami itu 15 tahun, 16 tahun belajar, ya dibawa jauh. Dan akhirnya ketemu mursyid yang betul-betul memahami ilmu, langsung dibawa masuk, udah selesai. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi, selesai. Nah, jadi yang belajar di sini termasuknya beruntung. Kenapa? Karena sistematis. Jadi langsung cepat juga pelajarannya. Berebet, langsung belajar, selesai. 7 hari selesai. Pelajaran seperti itu harusnya nggak 7 hari. Itu minimal ya 2 tahun atau 4 tahun ya. Lama kan? Ditempuh dengan jarak 7 hari. Seharusnya 2 tahun itu belajar. Nah, ya itu karena sudah ditemukan teknik dan cara yang tercepat gitu. Nah dalam belajar, nah jadi sekarang apalagi? Sekarang ditambah lagi 7 hari sudah 4 hari sudah bisa shooting sekarang, 3 hari sudah bisa shooting. Nah jadi di sini juga ada Pak Suradi baru datang ya Pak Suradi ya? Iya. Baru datang, Pak Suradi juga kebingungan karena kemarin nggak nyampe-nyampe. Sebetulnya bukan hanya Pak Suradi yang mengalami hal seperti itu Pak ya. Banyak juga alumni kesepuhan yang nggak nyampe-nyampe dan nggak paham-paham. Nah banyak. Kalau Pak Suradi masih bagus, agak cepet tadi ya. Nah tadi cepet, Pak Suradi bagus. Cuman kalau nggak begitu ya nggak nyampe-nyampe. Jadi banyak yang lebih di bawah Pak Suradi kemampuannya. Banyak juga Pak Suradi di kesepuhan ini. Malah masih bingung banget. Nah jadi memang harus langsung diasah lagi. Atau memang diasah langsung di lapangan. Itu karena langsung mengalami, merasakan. Dan nanti ada jawaban dari saya sebagai pengajar, nanti ada jawaban. Nah kalau bertanya ya itu tadi ngerasain apa begini, ya udah selesai. Mau nyari apa lagi, kemana lagi silahkan, nggak bakal dapat ya. Nah kenapa maksud saya nggak bakal dapat keterangan yang terang benderang selain di sini, itu agak susah. Begitu, agak susah. Nah karena pengalaman saya tadi dibawa muter-muter, bahkan menjauh begitu. Kalau di sini dibawa dekat ke target ya langsung sampaikan ke targetnya. Nah jadi Pak Suradi pun belajar sudah lama sekali. Nah cuman baru praktek sekarang ya Pak Suradi ya. Iya betul. Nah kalau ini baru 7 hari udah praktek 3 kali 4 kali. Pak Suradi yang sudah tahunan baru praktek kali ini. Karena dulu memang tidak diadakan acara praktek ya. Nah sekarang saya adakan supaya lebih mempercepat pemahaman. Itu fungsinya ya, mempercepat pemahaman. Nah kalau yang jauh gimana dong, nggak bisa shooting? Nggak apa-apa, nanti diajarkan seminar jarak jauh. Gitu. Seminar ini khusus untuk kesepuhan ya, seminar khusus untuk kesepuhan. Nah bisa seminar jarak jauh yang pernah belajar ilmu kesepuhan, boleh ikut seminar jarak jauh. Tinggal daftar dulu, nomor saya ada di deskripsi di bawah. Deskripsi itu di bawah ya, ini banyak yang bertanya di mana. Alamatnya di bawah, video ini kan ada tulisannya selengkapnya gitu. Ditekan aja, nanti ada keterangan jadwal praktek, ada alamat di situ ya. Ini banyak yang bertanya-tanya nggak ngerti. Nah jadi tanya ke anak muda, tanya ke anak sekolah, biasanya dia tahu. Nah begitu, jadi belajar ilmu kesepuhan tuh untuk sekarang dibuka seminar jarak jauh untuk para alumni. Karena saya kasihan juga dari jauh, berat di ongkos juga ya. Jadi double ongkos juga gitu, jadi kasihan. Makanya solusinya boleh jarak jauh.
Termasuk tadi yang dari NTT ya. Dari NTT nanti langsung dihandle. Gitu, karena kasihan yang jauh dari NTT kan ongkosnya berat. Kalau Pak Suradi mending ongkosnya. Paling 1 juta habis ya Pak Suradi, 1,5 jutaan. Nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Oh, bolak-balik. Tapi kalau dari NTT, ayo. Perjalanan aja. Oh iya, Ya. kayaknya 3 juta habis. 3 juta, 2,5 juta ya perkiraan. Bolak-balik udah 3,5 juta. Ongkosnya aja itu kan kasihan berat. Makanya solusinya saya berikan seminar jarak jauh untuk para alumni Kasepuhan supaya memahami dengan baik ya. Nah, ketika diberikan seminar jangan dilawan. Kalau dilawan nggak akan ketemu, nggak akan nyampe ke puncak. Ikuti yang diajarkan, ikuti yang diberikan. Nah, kalau melawan, ngeyel, ya nggak akan bisa. Karena itu yang dicari-cari semua orang. Nah, ini pernah ngajar katanya ngeyel, orangnya ngejawab terus. Ya nggak apa-apa kalau ngejawab, yang penting kita ngajarkan. Kalau dia ngejawab terus itu urusan dia, gitu ya caranya. Dia mau bisa, mau enggak, yang penting tugas kita ngajarin. Kalau nurut, diterima, dipakai, dia bisa dan paham. Kalau nggak nurut, ya dia tetap nol, nggak bakal naik. Begitu. Kenapa? Karena tadi saya bilang, belajar yang sistemnya agak cepat, ya di sini. Nah, selain di sini agak sulit, banyakan yang dibawa ngalor ngidul. Gitu. Kenapa? Karena teknik mereka memang seperti itu. Jadi setiap tempat punya teknik, punya cara. Nah, kalau di sini langsung, jadi harus bisa, udah selesai. Harus paham minimal ya, harus paham gitu. Minimal harus paham dulu dunia supranatural. Karena slogan kita, jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut. Nah, itu slogan kita ya. Jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut. Kalau jadi kepala ya paham dan tahu, ya udah itu. Nah, kalau jadi buntut ya nggak ngerti apa-apa, selamanya nggak jadi apa-apa dan nggak ngerti, selamanya hanya bisa nonton gitu. Tapi kalau jadi kepala berarti harus bisa ditonton. Begitu. Jadi sesuai slogan di sini, jadilah kepala jangan jadi buntut. Berarti di sini memang mengajarkan harus sampai bisa, ya harus bisa gitu ya. Harus bisa shooting, langsung shooting. Nah, selebihnya itu nanti di rumah. Karena ada ilmu yang memang langsung bisa dikuasai dan ada ilmu yang tidak bisa langsung dikuasai. Nah, ada ilmu-ilmu tertentu, itu ilmu tingkat tingginya ya. Ilmu tingkat tingginya itu kembali kepada rezeki manusianya. Itu tidak bisa ditargetkan oleh siapapun. Termasuk gurunya tidak bisa menjamin. Termasuk siapapun tidak bisa menjamin. Yang menjamin ya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dirinya dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, dirinya dengan Allah. Gitu. Jadi tidak ada manusia yang bisa menjamin untuk ilmu tingkat tingginya. Nah, ilmu apa tingkat tingginya? Yaitu ilmu yang diajarkan teknik gema jiwa ya. Nah, teknik gema jiwa itulah ilmu pamungkasnya tingkat tingginya. Nah, itu kembali ke manusianya. Kalau manusianya bagus, hubungannya dengan Allah ya bisa. Nah, tapi kalau manusianya nggak bagus, ya siapapun nggak bisa ngebantu. Begitu. Jadi akan kembali kepada dirinya. Tetapi ilmu-ilmu yang bisa dikuasai banyak. Nah, contohnya bisa langsung shooting berarti langsung banyak menguasai. Nah, itu selesai. Cuman bedanya di bicara ya. Bicara itu ada yang bagus, ada yang lantang, ada yang tertata, ada yang rapih. Nah, itu akan kembali kepada manusianya yang berbicara. Jadi nggak sama. Ada yang bagus bawaannya, ada yang kaku, nggak enak. Itu bakatnya masing-masing. Tetapi bakat itu bisa dilatih. Seringlah bicara ya Pak ya. Nah, contoh Bapak bicaranya kurang lancar. Gitu. Bicaranya kurang lancar, masih banyak kakunya bicaranya, itu wajar. Karena demam kamera biasanya. Tapi nanti dibiasakan di rumah pakai kamera supaya lebih proporsional ya Pak ya. Nanti di Jawa shooting lagi Pak di Jawa. Asal-asalan aja, ada HP apa ngomong. Jadi nanti lebih proporsional. Semakin latihan banyak bicara maka semakin bagus. Semakin jarang bicara, ketika bicara nanti ngawur. Bicara ngawur, tidak tertata, tidak rapih, tidak pada tempatnya. Nah, berarti bicara itu tidak berkelas ya Pak. Nah, jadi belajar bicara yang berkelas. Seperti apa bicara berkelas itu? Satu jalur, satu arah, nyambung. Jadi nggak mencela-mencele, bicara A, loncat ke bicara B gitu. Nah, itu sulit loh.
Kadang-kadang saya aja kebingungan tadi bicara apa ya, mau kemana ya. Saya aja kadang liar gitu. Nah itu memang sulit, bicara itu sulit ya. Dan rubah kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Itu dari ilmu kesepuhan juga, rubahlah kebiasaan-kebiasaan jelek gitu. Nah gitu ya Pak Suradi, gimana tadi? Udah syuting? Sudah. Sudah. Sedikit merasakan dan memahami. Sedikit merasakan dan memahami. Nah, sudah narik pusaka belum? Belum. Ya udah. Yang ilmu mediator udah belum Pak Suradi? Belum ya? Belum. Belum ya. Kalau si Bapak udah? Udah. Ilmu mediator udah? Udah. Nah, dipraktekin nggak mediatorannya? Nggak? Belum. Nggak ada orangnya? Iya. Kan ada Miko, nggak ada? Ada. Jadi ilmu mediator udah paham ya Pak ya? Insya Allah Pak. Udah paham ya? Iya. Ada 2 tipe ya? Iya. Ada 2 tipe. Nah itu harus diingat Pak, ada 2 tipe ya. Jadi ilmu mediator itu ada 2 teknik, ada 2 tipe dan ada kriteria ya. Iya. Ada kriteria gitu. Nah itu di seminar dijelaskan. Pak Suradi masih ingat Masih. ilmu mediatoran ya? Itu ada beberapa persoalan di situ. Nah itu nggak bisa dibantah Pak. Ilmu mediator itu nggak bisa dibantah. Kalaupun ada orang ngejawab berarti dia sok-sokan Pak. Itu intinya yang sudah ditulis di situ itu susah untuk dielakkan Pak. Iya. Kalau di situ sudah ditulis itu susah dielakkan. Siapapun, pakaiannya seperti apapun udah nggak bisa ngelak Pak. Kalau ada yang butir-butir yang tertulis di situ. Pasal-pasal yang ditulis di situ itu adalah pasal-pasal yang masuknya di ranah kepastian atau di ranah hak ya, di ranah hak hakikat gitu ya, di ranah hakikat, di ranah hak. Jadi itu kepastiannya tuh agak deket Pak. Nah jadi kalau ada orang ABCD lihat aja di pasal-pasal yang saya kasih, pasal-pasal itu ya itu udah siapapun dia, pakaiannya seperti apapun, detailnya seperti apapun, ya udah itu sudah ditulis di pasal-pasal yang saya berikan. Nah, jadi itu pasal-pasal buatan kita di sini ya, Pak. Nah, tetapi itu bukan pasal asal-asalan jadi, Pak. Itu penuh pengkajian. Dan Bapak bisa studi banding, silahkan nanti di kampung, di lapangan, pelajari pasal-pasal itu, nanti Bapak lihat langsung di masyarakat. Dan itu terbukti nyata, Pak. Itu berlaku untuk di seluruh Indonesia dan berlaku untuk di negara manapun. Pasalnya sama. Jadi kalau dibawa ke negara manapun pasalnya akan tetap sama. Padahal manusianya berbeda kan? Pemikirannya juga berbeda. Tetapi di dalam pasal itu bisa sama masuk. Bisa sama masuk. Gitu meskipun negaranya berbeda. Begitu. Nah, karena itu pengkajiannya bukan setahun 2 tahun. Dan itu al-haq di wilayah hakikat berarti 90%. Gitu. Tidak diragukan ya, 90% dan susah untuk dibantah. Kenapa susah dibantah? Sudah 90% yang membantah 10%, yang nggak bakal kuat yang ngebantah. Begitu. Nah, jadi ilmu mediatoran sudah paham. Kemarin itu wawasan pengetahuan dan itu kepastian. Pasal yang harus dipegang itu Pak. Yang harus dipegang betul-betul dipegang. Jadi itulah pegangan kita. Kita mau megang kemana ya harus punya pegangan Pak. Kalau nggak ada pegangan yang hak ya susah Pak. Kok terombang-ambing. Apalagi ilmu kesepuhan. Kesepuhan itu berarti sepuh. Sepuh itu berarti harus bijaksana. Kalau nggak bijaksana ya susah. Nah sedangkan seorang bijaksana harus punya pegangan. Megang yang mana nih aturannya. Nah itu aturannya pasal-pasal yang diberikan. Ya ini aturan tentang keilmuan ya. Jadi A, B, C, D diterangkan tentang ilmu mediatoran, sudah jelas diterangkan. Nah, termasuk ilmu-ilmu narik santet, sihir, dan lain-lain sudah dijelaskan ya. Nah, tadi nggak diajak praktek, ada yang narik santet? Enggak sih, tadi mah. Enggak. Yang narik siapa? Kamu yang saran. Yang narik santet siapa tadi? Saya sama Mas Miko. Oh iya. Gitu, jadi banyak ilmu-ilmu yang harus dipraktekkan juga di sini ya. Dipraktekin aja, nggak boleh hanya mulut teori ya, tapi harus langsung praktek. Udah praktek, latihan praktek. Bapak udah. Udah. Minta tamu. Oh iya.
Bukan latihan praktek narik pusaka. Narik pusaka kan udah, narik santet udah. Iya. Oh belum narik santetnya. Semua harus ada praktek ya. Iya. Semua harus ada praktek. Nah, sekarang ditagih langsung belajar narik santet ya. Semua yang ada di seminar itu harus praktek. Jangan cuman mulut ya. Yang ada di seminar harus praktek, jangan cuman mulut. Nah, untung belum pulang sih bapaknya. Nah, jadi gitu. Sekarang lebih ke praktek. Jadi pas pulang itu sudah banyak mengalami dan sudah banyak memahami pas pulang itu. Dan itu tadi sekali lagi 90% ya, atau ilmu hak gitu ya. Ilmu hak itu berarti hakikat. Itu udah agak sulit dilawan. Karena kepastiannya 90%. Nah, jadi gitu. Jadi 10%-nya susah dibantah. Nah, jadi ilmu kesepuhan itu banyak bidangnya, banyak kebidangan. Ada ilmu spiritual, ada ilmu supranatural gitu. Spiritual dengan supranatural berbeda, nggak sama ya. Spiritual adalah ilmu-ilmu untuk keagamaan, kerohanian. Supranatural adalah ilmu-ilmu untuk mendalami agama gitu, lebih dalam. Nah, jadi tidak sama ya. Nah, jadi Pak, coba si Bapak sebelum pulang obrolin dulu sebelum datang ke sini, mungkin banyak pertanyaan, banyak tanda tanya. Setelah di sini, iya, yang tanda tanya itu terjawab, gitu. So aja diceritain, tapi jangan diceritain ilmunya ya Pak, karena orang nggak ada yang diajarin nih. Itu, sok Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Karisman dari Kelaleng Karangsubur, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, yang mana pada kesempatan ini saya berada di Padepokan Sangkuraga yang dibimbing langsung oleh Kang Mo. Dan selama saya di sini, alhamdulillah, semua yang berkecamuk dalam batin saya, dalam angan-angan saya dari dulu sampai sekarang bisa terkuak dan terjawab, dan langsung saya merasakan dan praktek sendiri. Jadi alhamdulillah, dengan adanya Padepokan Sangkuraga ini menuntun saya, menjawab saya yang selama ini berkecamuk dalam diri saya, dan sulit sekali saya menemukan jawabannya sampai setua ini. Makanya alhamdulillah, walaupun udah sepuh, udah tua, saya jauh-jauh datang dari Kudus sampai ke sini. Banyak-banyak berterima kasih karena masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk mencari jawaban apa yang selama ini belum terjawab. Dan alhamdulillah sekarang udah merasakan sendiri, menyaksikan sendiri, praktek sendiri, bagaimana keadaannya, bagaimana caranya. Nah, atas bimbingan dari Kang Mo di Padepokan ini beserta para guru-guru senior yang udah lama di sini, yang udah mahir dan udah berpengalaman, melalui tangan-tangan beliau lah saya bisa menguak semua dalam batin saya yang selama ini selalu bertanya-tanya. Untuk itu kawan semua, saudara semua di luar sana yang ingin belajar, ingin mengetahui lebih jauh tentang ilmu kesepuhan, silahkan kalau yang ada niat dan punya kemauan betul-betul
ingin menjadi yang lebih baik, datanglah ke sini, yaitu tepatnya di Padepokan Sangkuraga yang dipimpin langsung oleh Kang Mo melalui tangan-tangan dingin Kang Mo, yaitu para senior-senior di sini, santri-santri di sini yang udah berpengalaman, yang mempunyai talenta yang luar biasa walaupun masih muda-muda. Saya aja yang udah tua betul-betul kagum dan sangat ini di luar nalar pikiran saya. Masalahnya apa? Para guru-guru yang di sini masih muda-muda, masih seperti anak-anak saya. Tapi ya Allah ya Rabbi, punya kemampuan yang luar biasa dan patut saya berguru kepada beliau-beliau ini. Inilah sekilas ungkapan saya yang saya rasakan saat ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat untuk saudara-saudara semua di luar sana yang mempunyai keinginan, kemauan, tekad yang kuat, ingin berguna, ingin bermanfaat bagi masyarakat banyak. Datang ke sini aja, dan kiranya cukup sampai di sini. Itu yang bisa saya ungkapkan, dan terima kasih kepada Kang Mo beserta santri-santrinya, tangan-tangan kanan Kang Mo, yaitu para senior-senior yang ada di sini. Saya nggak bisa membalas apapun. Mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu diberi kekuatan, keimanan, rezeki yang semakin lebar, luas, dan mudah-mudahan selalu istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Pak, berarti kan Bapak selama ini gimana tuh? Pernah praktek narik pusaka nggak selama ini Bapak? Pernah kamu? Dulu belum. Maksudnya di luar ini Pak, di luar kita, di luar sini. Di luar Padepokan ini Kang? Iya. Kang Mo? Iya. Belum pernah sama sekali kamu. Nah, berarti Bapak selama ini belum pernah narik pusaka ya? Iya. Tapi kalau nonton sering ya Pak? Kalau nonton sering Kang Mo. Sering. Terus kayak ada orang yang kena santet, biasanya kan ditarik santetnya Pak. Iya. Kalau nonton sering mungkin ya Pak? Sering Kang Mo. Nah, tapi sekarang sudah bisa. bisa. Alhamdulillah. Iya. Jadi narik pusaka juga sudah Bisa. praktek, Sudah praktek. bisa. Iya. Nah, termasuk harta karun Pak. Iya. Harta karun dengan itu satu jenis Pak. Ya. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau harta karun biasanya agak dalam ya. Iya. Agak dalam, agak berbeda lah. Ada perbedaan. Harta karun itu tingkat kesulitannya lumayan. Iya. Lebih agak sulit tingkat kesulitannya. Jadi cara tempurnya lebih sulit. Harta karun itu lebih sulit. Nah, itu memang yang harus dikuasai yang paling utama ya Pak ya. Iya. Nah, selain itu adalah mengasah batin saat di hutan. Nah, saat di hutan itu mengasah batin. Mungkin Bapak kemarin waktu latihan menangkap nggak hal yang aneh Pak? Entah itu suara, entah itu bayangan. Bapak ngalamin nggak langsung waktu di hutan kemarin? Selama di sini gitu? Ngalamin Kang Mo, ke kamu. Apa itu Pak? Pandangan, bayangan, atau suara? Cok diceritain. Suara ada, bayangan ada. Itu real ya Pak? Real, nyata. Nyata, real. Suara pada keluar ya? Iya. Suara yang gak seharusnya ada. Nah, kalau dunia real, ya begitu Pak. Sebetulnya tidak menarik kan? Iya. Gak menarik. Nah, kenapa gak menarik? Ya kalau yang real itu memang gak menarik ditonton. Iya. Contoh kan ada suara ya Pak? Iya. Mau ngambil suaranya pakai apa? Bapak ngedenger? Ngedenger sekali? Iya, ngedenger Tapi sekali. perhatikan di HP
itu nggak ada suara itu. Iya. Tapi benar Kang Mo, waktu itu memang benar-benar saya ngedengar sekali Iya. suara itu, bayangan itu, dengan gerak kaki langkahnya yang ada kedengaran serak-serik, terus semacam angin, apa itu, benar-benar saya mendengar. Tapi di HP nggak ada itu Pak, suara itu hilang di HP. Di HP itu nggak ketangkep suara-suara itu. Nah itu banyak kekurangannya di situ ya. Di video ini suara-suara bangsa gaib, bangsa jin itu nggak masuk suara eksistensi mereka, karena harus pakai alat lagi ya, alat lain ya, alat penyadap suara yang cukup peka ya, itu ada lagi. Nah tapi tetap aja agak sulit. Nah, tapi terkadang itu kerekam Pak, terkadang ini penonton tuh lebih jeli penonton. Saya beberapa kali nih sama penonton diingatkan, lalu di screenshot sama penonton, ini ada makhluk. Pas saya lihat iya ya, padahal di samping saya nggak ada apa-apa. Pas diulang sama dia, emang ada benar, kayak pocong berdiri, terus kayak makhluk berdiri, bayangan berdiri, itu banyak sekali penampakan di video-video kita. Nah itu real, sangat real. Dan yang terakhir adalah ular ya, ular yang mau macok saya ya, ingat nggak yang terakhir di situ? Iya, ada yang protes ya? Iya ada. Itu ada ular gitu, padahal tapi ada yang ngelihat, kalau anak-anak ngelihat, kalau saya memang kurang melihat. Itu hampir matok saya itu ular, cuman diem aja, nggak matok, cuman di samping kaki saya. Kalau dia mau matok ya matok sebetulnya, tapi nggak. Nah itu anak-anak ada yang melihat, ada yang enggak. Nah, kalau saya melihat sih ada ular gitu, cuman dibiarkan aja lah, dikira ular gaib, ternyata ular beneran. Dikira saya ular gaib, kayaknya biarin, ternyata ular beneran, keambil kamera. Nah dan dunia real Pak itu sebatas itu ya. Iya. Jadi kalau kita mau eksis di HP, mau nangkep hantu di HP, nggak bisa. Contoh suara aja, kita mendengar jelas waktu di hutan. Bapak ngedenger jelas banget ini suara orang jalan, suara orang ngobrol, itu jelas banget. Iya. Tapi di HP itu nggak ada suara itu. Di video itu suara itu nggak ada. Kadang-kadang ada suara bom pas kita tarung ya. Iya. Pas kita tarung, pas keluarnya bagus, nembak, itu kadang kedenger Pak, blem gitu. Tapi di kamera nggak ada Pak. Di kamera tuh nggak masuk, di audio kamera nggak masuk suara blem itu. Tapi semuanya mendengar. Nah itu dunia real ya begitu. Jadi kalau mau menarik ditonton agak sulit. Nah jadi ada lagi bidang yang lain, khusus untuk video ya. Nah Bapak udah paham ya, udah diajarkan semuanya full. Insya Allah. Nah jadi dunia real Bapak sudah merasakan langsung ya. Merasakan langsung Kang Mo. Nah nanti dunia persantetan juga Bapak ngerasain langsung di rumah. Saat ngobati orang, gimana itu kerasa dan kelihat orang yang terkena santet. Nanti ada yang ngebimbing. Maksudnya nanti Bapak terbawa sendiri oleh bimbingan itu. Nah, ini apa nanti ke bawah. Dan itu dapat dirasakan. Apakah ini santet atau bukan, nanti batin Bapak bicara sendiri, ngasih tahu. Ya, gitu. Jadi untuk di wilayah Jawa Timur masuknya Pak, berarti. Iya. Wilayah Jawa Timur masuknya, kalau jauh ke sini, nah, alhamdulillah ada yang belajar. Nanti ke rumah Bapak aja. Di mana Pak rumahnya? Berarti alamatnya? Kudusnya di mana kudusnya? Klaling Karangsubur, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Kang Mo. Nah, nanti kalau ada yang minta bantuan, bantu ya. Insya Allah, Kang Mo. Karena dunia persantetan itu jarang yang memahami dengan baik. Nah, masih agak sulit. Nah, makanya nanti di sana titip diamalkan baik-baik untuk menolong orang yang kena gangguan batin ya Pak. Insya Allah kamu. Diamalkan baik-baik tanpa pamrih, yang penting kita ibadah. Nah, jadi dapat pahala, insya Allah barokah, insya Allah barokah. Kalau kita sayang kepada ajaran Allah, maka Allah akan menjamin kita. Udah gitu aja ya. Nanti amalkan.
Nah, dunia santet nggak jauh beda waktu Bapak di lapangan. Saat Bapak ngobatin orang yang terkena santet, itu fenomena kemarin yang di hutan, itu biasanya ada di rumah itu. Lagi ngobatin, entah tiba-tiba kruk, kruk, kruk. Nah, itu harus jeli. Oh, berarti ada nih. Nanti ketahuan seberapa banyak, seberapa rame. Makin banyak, makin rame. Makin sedikit ya, makin sepi. Pokoknya makin banyak yang ganggunya, berarti makin rame eksistensinya. Seperti kemarin di hutan kan rame, ada sering gitu ya. Nah, sama, itu pun akan sering begitu. Akan sering. Nanti Bapak ngalamin sendiri, dan Bapak boleh ngajarkan ke orang lain. Ngajarkan yang di bawah ya. Yang di bawah boleh diajarkan, tapi Bapak harus tahu batasan. Jangan anak kecil diajarkan. Nah, khawatirnya mereka stres nanti, nggak kuat mental. Nanti yang disalahkan Bapak juga, kasihan. Malah urusan tadi disalahkan. Di bawah umur janganlah diajarkan. Jadi ajarkan yang dewasa-dewasa, boleh dilatih, diajarkan. Kalau mau pakai mediator yang dewasa-dewasa. Gitu, karena sarafnya sudah kuat. Nah, mungkin untuk latihan mediator belum ya? Belum. Nah, berarti boleh nanti sekarang, takutnya besok pulang, sekarang latihan mediator malam-malaman ya. Gitu, latihan aja. Karena pulangnya jauh ke Jawa Timur. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, selamat, dan bisa mengamalkan ilmu di sana ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan barokah ya Pak. Amin. Bisa bantu banyak orang di sana. Amin, insya Allah. Karena tidak bisa dipungkiri, orang yang butuh pertolongan dunia mistik itu banyak. Orang yang butuh bantuan hal-hal gaib itu banyak sekali, di mana-mana banyak sekali. Kalau dari Jawa Timur ke sini kan jauh banget, kasihan. Nah, Pak Suradi, sekarang pindah ke Pak Suradi. Nah, kalau Pak Suradi sempat kebingungan, ya. Mungkin 2-3 bulan lalu Pak Suradi itu galau. Sempat galau luar biasa, tidak seharusnya lah gitu ya. Itu tidak seharusnya, sangat-sangat tidak seharusnya. Di luar wajar, tapi Pak Suradi jangan khawatir, karena banyak temannya yang begitu. Ada beberapa yang begitu. Iya. Itu wajar, kenapa? Karena tadi daya cerna seseorang, daya tangkap seseorang itu nggak sama. Ya, nggak sama. Nah, PR-nya adalah si pengajar. Berarti PR saya. PR saya itu. Wah, ternyata ini nggak masuk di orang ini. Berarti saya harus segera merubah pola ajar. Gitu, kalau ada yang nggak masuk, berarti pola ajar harus segera dirubah oleh teknik lain. Nah, harus dirubah pakai teknik lainnya. Kenapa? Karena berarti daya tangkapnya tidak satu frekuensi. Jadi cara menjelaskannya harus berbeda, harus berubah. Nah, tapi Pak Suradi akhirnya pulang waktu itu ya, saat lagi galau pulang. Pas pulang ini ada 3 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan? Oh, masih baru kemarin. 2 bulan, sekarang datang lagi sudah bagus. Perkembangannya bagus, cepat, lebih cepat ya. Nah, tapi belum semua ya. Belum semua, cuman kalau dilihat tolak ukur dari yang kemarin itu perkembangannya lumayan. Kita lihat nanti shooting yang kedua ya. Kita lihat shooting yang kedua perkembangannya gimana. Nah, kalau mau lihat shootingnya ada di RG TV ya. Di RG TV itu ada penampilan-penampilan. Di RG TV ada praktek-praktek para alumni ya, para senior. Nah, yang sudah mulai praktek. Dan mungkin saat ini sudah mulai beres-beres tempat, mungkin ada yang buka padepokan dan lain-lain, sudah beres-beres tempat. Semoga lancar pembangunannya ya. Nah, semoga pembangunannya lancar dan pasiennya semoga dapat merasakan kebaikan, amin. Tuh. Nah, Pak Suradi kemarin sempat galau, kenapa? Nggak nemu-nemu ya? Nggak nemu-nemu. Nah, mulai dari mana? Bingung. Ya, padahal ya itu dari gema jiwa itu satu-satunya ilmu. Iya. Tapi tadi cara meresapinya manusia itu nggak sama, sehingga nanti di situ ada kesalahan. Iya. Nah, makanya saya adakan seminar bulanan itu sebetulnya untuk mendekatkan supaya lebih dekat, lebih cepat menyerap sebetulnya maksudnya. Tapi kan kondisi saat ini kan tidak memungkinkan. Iya.
Makanya udah saya buka seminar jarak jauh aja nggak apa-apa. Tapi per orang ini ya, ini per orang jatuhnya. Tidak grup karena jarak jauh, jatuhnya per orang. Nah, karena yang nggak ikut seminar yang nggak bisa minta ke siapapun. Iya. Karena itu khusus untuk yang datang. Gitu. Nah, tapi sekarang dikasih kebaikan Mas Suradi, boleh yang jauh kasih ya. Iya. Tadi Pak Suradi sudah mulai praktek. Sudah. Nah, ada yang dirasakan apa di sana di hutan? Yang saya rasakan Masih sama, nggak ada perubahan atau ada sedikit perubahan? cuman masih kecil ya, tak? Oh, masih kecil ya. Belum besar sekali dan masih diputar-putar aja. Tarik sana, tarik sini. Ini sempat kebingungan juga, ini mau kemana sih? Dibawa kemana saya? Gitu aja. Ya, nanti dijelaskan lagi ya. Nah, wajar kan tadi percobaan baru datang tadi langsung praktek. Jadi belum kena gemblengan, wajar nggak apa-apa. Yang penting kenal kamera dulu ya. Iya. Nah, nanti yang kedua, yang ketiga kita lihat perbedaannya. Jadi kenapa saya buat video pertama itu supaya nanti yang belajar itu nonton kekurangannya apa. Video pertama begini, nanti lihat perubahannya. Nah, video kedua begini, video ketiga begini, nanti di situ ada perubahan. Nah, perubahan itu harus jadi acuan. Saya harus lebih baik lagi berarti gitu. Jadi untuk mengenang supaya kita lebih baik dari yang ada di video. Tujuannya itu. Dan supaya orang juga kenal nanti kalau ada yang membutuhkan ya. Oh, ini dari Kudus ada tuh di Kudus. Kalau butuh bantuan jauh ke saya di Kudus ternyata ada gitu. Jadi nggak khawatir ya. Kalau sudah ada di mana-mana, kalau ada orang butuh bantuan, mudah mencari. Kenapa? Karena susah mencari orang tuh mau berobat ke saya jauh. Ke siapa, muridnya di mana aja kah? Yang udah bisa di mana aja, yang ada di mana aja, ya saya nggak tahu, bingung. Karena kalau buka buku ya lama gitu. Makanya sekarang mas shooting aja deh gitu. Nih orangnya gitu ada dan alamatnya tuh tadi Bapak di Kudus sudah nyebutin alamatnya ya. Gitu. Kalau mau datang ke rumahnya datang aja. Gitu atau nanti di alamat itu bisa dicari langsung ke rumahnya. Gitu. Nah, Pak Suradi gimana? Sudah siap terbuka belum? Siap. Kalau kemarin nggak siap terbuka katanya. Padahal ilmu kesepuhan itu tujuannya adalah untuk membuka, bukan untuk koleksi tujuannya. Kalau untuk koleksi, saya nggak mau ngasih sekarang. Mulai dari kapan ya? Kayaknya mulai dari tahun kemarin. Kalau untuk koleksi, saya nggak mau ngajarkan. Tapi kalau tujuannya ingin buka padepokan, ingin buka majelis, ingin buka perguruan, baru saya ajarkan ilmu kesepuhan. Jadi harus punya tujuan yang jelas. Gitu. Kalau ilmu kesepuhan memang konsepnya dibentuk untuk mendirikan tempat. Memang ke sana arahnya. Nah, kalau dipakai koleksi pribadi, dipakai koleksi untuk keluarga itu nggak cocok, nggak bisa. Salah sambung. Harusnya bukan yang itu, tapi yang bawahnya. Bukan nggak boleh ngoleksi, boleh punya koleksi ilmu-ilmu boleh. Tetapi bukan ilmu kesepuhan, tapi yang bawahnya lagi ada. Nah, ilmu kesepuhan harus punya tujuan. Saya mau buka tempat sendiri. Nah, itu tujuan ilmu kesepuhan itu adalah membuka tempat sendiri, membuka padepokan sendiri, membuka majelis sendiri, membuka pesantren sendiri. Itu belajar ilmu kesepuhan ke sana. Kalau untuk koleksi di bawah-bawah nggak cocok, itu bukan pada tempatnya. Jadi nggak akan merasakan hal-hal yang seharusnya dirasakan. Jadi kalau Anda para alumni masih kebingungan, itu salah Anda. Karena tujuan ilmu kesepuhan itu bukan untuk koleksi, tapi untuk membuka diri, bantu orang banyak. Tujuannya ke situ. Bila perlu pakai plang, terima pengobatan supranatural, pasang aja plang bila perlu. Karena tujuannya ilmu kesepuhan memang ke sana tujuannya. Bukan hanya untuk koleksi, dikantongin, dibawa, bukan. Nggak bakal berfungsi ilmunya, nggak bakal berfungsi. Dan nggak akan pernah dirasakan. Nah, kalau mau merasakan ilmu kesepuhan, maka satu, pakai. Untuk kepentingan orang banyak, pakai. Nah, nanti akan dirasakan sambil jalan tuh. Kerasa. Cara merasakan ilmu gaib seperti apa? Jangan kebanyakan nonton video-video yang tidak berkompeten di bidangnya.
Karena informasinya banyak salah sambung. Informasinya seharusnya ke sono, jadi ke sana. Jadi makin jauh, informasinya makin jauh sekali. Sehingga yang nonton makin nggak tahu. Gitu. Ciri-ciri orang punya ilmu gaib, A, B, C, D, udah itu lucu semua. Yang seharusnya nggak boleh. Kan banyak ya di YouTube informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab dan tidak seharusnya. Contoh, belajar ilmu gaib harus punya bakat, ya. Kalau di sini enggak. Orang nggak punya bakat boleh belajar nggak? Boleh. Bisa nggak? Ya bisa. Jadi nggak punya bakat pun bisa. Kalau di sini, tapi di tempat lain nggak ada bakat nih. Kenapa begitu? Karena tadi wawasannya terbatas. Dia tidak memahami hakikatul insan atau tidak memahami hakikatnya manusia seperti apa. Sunatullahnya manusia seperti apa, kodratnya manusia seperti apa, dia tidak memperdalam ke arah sana. Sehingga dia akan berpegangan kepada apa? Kepada kaidah orang yang punya genetik bisa, yang nggak punya genetik nggak bisa. Itu pemahaman yang sangat simpel. Pemahaman yang nggak perlu pusing. Pemahaman yang nggak perlu mikir. Jawabannya simpel. Nggak ada bakat, oh kamu berbakat. Karena apa? Karena dia tidak mau ataupun dia tidak tahu sama sekali tentang ilmu hakikatnya manusia. Kalau dia tahu, meskipun gak berbakat, saya jadikan. Orang itu meskipun gak berbakat, saya bantu jadikan. Gitu. Contoh Bapak, ya. Nah, contoh Bapak nih, jauh-jauh dari Kudus. Padahal saya lihat, punten ya Pak, saya lihat bakatnya kurang. Nah, tapi gak begitu dengan saya. Karena Bapak punya keinginan, itu sudah jadi modal. Saya yakin bisa. Dan akhirnya bagus, lumayan bagus. Begitu. Jadi kalau ada perbedaan wajar. Karena Bapak ini dari awal bakatnya sedikit kurang memenuhi kriteria. Tetapi sekarang kedobrak. Kedobrak dengan apa? Kedobrak dengan keinginan dan semangatnya. Akhirnya ya umum akhirnya. Akhirnya sudah normal, bagus. Begitu. Jadi ada bakat dan tidak bakat itu memang betul. Tetapi orang yang tidak berbakat sekalipun sebetulnya dia bisa. Yang penting dia punya modal, mau belajar. Kalau dia nggak mau belajar meskipun berbakat, ya tetap jeblok, nantinya nol. Nantinya nol besar. Gitu. Banyak kok yang seperti tidak berbakat tuh banyak. Tapi saya nggak nyerah. Terus pakai cara-cara supaya dia paham. Dan akhirnya lumayan. Contoh Bapak jauh-jauh dari Kudus ke sini. Sekarang yang di Kudus kalau nonton aneh itu Pak. Oh, kok si Bapak bisa sampai ke sana? Bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Bapak merasa seperti apa Pak? Coba Pak sudah dikasih lagi nih. Di bawah aja nggak apa-apa di sini. Bapak sekarang kan kalau ditonton tuh keluarga, tetangga. Wah, kok bisa begitu? Nah, ini penonton banyak yang berkata-kata seperti itu pasti. Nah, tetapi sebetulnya Bapak itu nggak merasakan apa-apa. Betul Pak? Betul. Apa si Bapak merasakan seperti di film? Oh. Jadi ilmu itu nggak begitu pemirsa, nggak begitu. Yang begitu hanya ada di film. Nah, jadi ilmu itu sebanyak apapun, setinggi apapun ilmunya, tidak akan merasakan apa-apa. Bapak merasa seperti apa? Biasa aja kan. Biasa aja. Tetapi Pak, yang ngelihat Bapak, beda ya sekarang. Ya udah, berarti beda. Nah, tapi kita ngerasa apa? Bapak ngerasa hebat nggak? Enggak. Enggak. Nah, tapi nanti ketika pulang ada orang minta bantuan dan lain-lain, ya biarkan itu orang yang bicara. Nah, kita makanya ada peribahasa, semakin tinggi ilmu maka dia akan semakin merunduk. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita betul-betul memahami, kita punya apa? Betul kamu. Ya kan? Iya. Nah, kalau betul-betul memahami. Tapi kalau orang yang baru-baru sok-sokan, biasanya begini Pak. Iya. Biasanya begini. Nah, itu masih sok-sokan. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah hakikat, kalau masuk sudah ke wilayah ilmu-ilmu hak, ya mereka pasti akan merunduk Pak. Karena mereka tahu semua. Nah,
Contoh seperti Bapak sekarang, orang lain nggak tahu yang Bapak lakukan, orang lain nggak bisa loh yang Bapak lakukan, nggak bisa. Gitu, tentang rasa, tentang batin, tentang penglihatan, tentang pendengaran, rasa itu orang lain belum tentu bisa, Pak. Banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak bisa. Tapi Bapak merasakan sendiri waktu proses begini, Bapak merasakan ada sedikit rasa. Itu ilmu itu seperti itu, Pak. Jadi rasa ilmu itu, rasa keberadaan ilmu itu tidak sebesar yang ditonton. Sebetulnya ilmu itu seperti apa sih? Merasakan ilmu yang seperti Bapak rasakan saat saya ajarkan. Iya. Hanya itu, Pak. Tidak bisa lebih. Nah, terus lebihnya gimana? Adapun lebih, nanti akan merasa kok bisa begini ya, kok bisa begitu ya. Nah, itu sambil berjalan. Nah, tetapi yang terjadi fenomena di badan ya tidak ada, terbatas, Pak. Gitu ya. Iya. Nah, contohnya Bapak bisa A, sekarang bisa A, B, C, D, mediatoran ngerti, apa ngerti. Ya nggak ngerasain apa-apa. Maka ketika pulang si Bapak akan low profile, akan ya punya apa, memang nggak punya apa. Semuanya atas izin Allah, atas kehendak Allah. Begitu ya, Pak. Iya. Nah, terus Pak Suradi sekarang terus tujuannya dijelaskan, Pak Suradi. Sekarang sudah siap belum terbuka? Ya memang tujuan saya mempelajari kesepuhan ya Ya, untuk membantu orang lain. amin. Itu tujuan utama saya seperti itu. Ya, Cuman karena saya belum menemukan titik yang pas dalam hati saya, makanya saya selalu bertanya-tanya terus. Iya. Bertanya terus. Nah, malam ini alhamdulillah mulai terjawab. ya, Dengan saya terjun ke lapangan, diawali dengan doa bersama Mas Slamet tadi, dan saya bisa merasakan apa yang saya niatkan. ya, Hanya sebatas itu saja yang baru saya ketahui. ya. Seminar-seminar masih ingat kan? Masih. Tapi nanti dari nol aja semua dikeluarkan lagi. Nah, jadi yang berkecamuk itu ditanyakan, nanti dijawab. Iya. Ya, ditanyakan nanti dijawab. Kalau Mas Slamet nggak bisa jawab, nanti Mas Slamet nanya ke saya. Iya. Nanti jawabannya pasti ada, gitu ya. Ya itu istilahnya apa ya? Pelayanan kita ya. Iya. Jadi kalau nggak paham bertanya. Nah, nanti kalau Slamet nggak bisa jawab atau siapa yang ngajar nggak bisa jawab, pasti dijawab karena pasti nanya ke saya. Iya. Gitu. Kalau dia mampu jawab ya mereka jawab. Kalau mereka nggak mampu jawab berarti belum saya ajarkan. Nanti mereka nanya gitu. Nanti langsung diajarkan. Iya. Nah, Bapak ada yang tidak terjawab nggak pertanyaan ke sini? Barangkali nanya terus nggak bisa jawab, nanti saya jawab. Alhamdulillah yang selama ini yang selalu saya tanyakan pada senior-senior, alhamdulillah selalu mendapat jawaban kamu. Oh, ada jawabannya. Ada jawabannya. Ya. Dan saya pun bisa Mencerna, dipikir, ya, direnungkan ya Pak. Iya. Bagus. Soalnya kalau nggak direnungkan nggak bakal nyampe, Iya kamu. nggak bakal nyampe. Karena itu ilmu haknya ya itu, gitu. Jadi terbuka ya. Nah, Pak Suradi berarti nanti saat dikasih arahan, ya memang itu pelajaran ilmu kesepuhan ya. Karena saya bilang ilmu kesepuhan itu untuk membuka praktek, untuk membuka diri, untuk melayani orang. Nah, Pak Suradi ini nggak mau di kamera udah lama nih. Kata saya, buat apa ilmunya kalau nggak mau di kamera? Nah, sekarang tadi aja nggak deh katanya. Lah, terus ilmunya buat apa kalau nggak di kamera? Gitu. Masalahnya bukan masalah pamer atau nggak pamer ya. Kamera itu melatih mental masalahnya. Melatih mental. Kalau mental kita masih kurang bagus, ya susah ilmu keluar. Karena ilmu keluar itu harus mentalnya siap. Mental itu salah satu bagian dari komponen ilmu. Gitu. Kalau mentalnya jelek, ya ilmunya ikut menurun. Karena salah satu komponennya rusak. Jadi kalau bawa ilmu berarti harus banyak komponen yang hidup, kuat, ya. Mental harus kuat, benar-benar jiwa harus kuat,
Ruhani harus kuat, daya cerna pun harus kuat sehingga ilmunya bisa maksimal. Terus ilmu gaib itu seperti apa? Ilmu gaib itu ilmu perubahan kehidupan. Perubahan kehidupan seperti apa? Salah satu contoh, kita nggak punya temen nih, misalkan kita nggak punya temen, tapi setelah mengerjakan sesuatu hal, tiba-tiba temen tuh ada yang mau berteman, ada yang mau berteman. Nah itu ilmu gaib, itu wilayahnya. Itu wilayahnya ilmu gaib, Pak. Itu ya. Yang dulu kita pengen beli motor, nggak kebeli. Nah setelah belajar, tiba-tiba entah berapa bulan, berapa tahun, tiba-tiba kebeli motor. Nah, itu wilayah ilmu gaib. Ataupun hal-hal yang tidak direncanakan. Kita butuh motor, tiba-tiba ada aja yang ngasih. Tiba-tiba ada yang kasihan. Nah itu wilayah ilmu gaib itu. Tiba-tiba karena ini udah tua ya, udah sepuh ya, tiba-tiba dapat mantu yang bisa beliin motor. Itu bisa terjadi. Ini Pak buat Bapak hadiah. Itu bisa terjadi loh. Tiba-tiba dapat mantu yang baik, tiba-tiba dapat mantu yang perhatian ke mertua. Itu bisa terjadi. Jadi itulah wilayah ilmu gaib itu. Jadi wilayah ilmu gaib itu bukan bicara hanya penampakan jin, narik pusaka, bukan hanya itu. Ilmu gaib itu mah, aduh, nggak perlu dibicarakan ilmu gaib gitu mah ya. Ilmu gaib itu yang sesungguhnya ya tadi, orang yang nggak enak makan, pas kita sentuh tiba-tiba enak makan. Orang yang panas dingin pas kita obati tiba-tiba bangun mau makan. Ada orang stres, orang kena gangguan jiwa, gila, di rumahnya tuh ngamuk, galak, ngamuk sampai diikat. Pas datang ke sini, ikatan dibuka, suruh mandi sendiri, suruh potong rambut nurut. Orang datang ke sini sampai 2 mobil ya, yang 1 mobil tuh untuk ngerejeng. Nah orang kaget semua kan. Nah itu wilayah ilmu gaib namanya. Itu wilayah ilmu gaib. Jadi wilayah ilmu gaib itu apa? Ya itu seperti tadi. Itulah wilayah ilmu gaib. Jadi ilmu gaib itu bukan bukan hanya ABCD narik pusaka lah gitu. Bukan hanya itu. Mediatoran lah, bukan, belum tentu ya. Jadi ilmu gaib itu luas pengertiannya, wilayahnya juga luas. Wah, kita nggak punya beras, tiba-tiba besok ada yang nganterin beras sekarung. Itu wilayah ilmu gaib. Namanya berkah, keberkahan. Jadi wilayah ilmu gaib itu luas. Kita nganggur, pengen kerja. Besok kerja. Tiba-tiba ada aja. Nah, itu wilayah ilmu gaib. Kunci menjalankan ilmu kesepuhan adalah ikhlas, 1, lillah, ya, ridho. Udah itu, nanti supaya timbul mahabbah kepada Allah. Kalau sudah mahabbah kepada Allah, berarti sudah cinta kepada Allah. Allah akan mencintai orang yang mencintainya. Kalau ingin dicintai Allah, cintai dulu Allah. Jangan kita berharap ABCD, kitanya nggak cinta sama Allah. Cintanya baru di mulut, belum di relung hati. Yang nggak nyampe, yang salah sambung. Udah tahu nomornya ini, nelponnya ke nomor ini, yang nggak nyambung. Begitu ya tentang pengertian ilmu gaib atau ilmu kesepuhan. Jadi kalau di sana masih banyak yang ragu, yang galau, saya maklumi. Karena daya cerna manusia tidak sama. Karena di sini memang ada ilmu yang tidak ditulis ya. Iya. Nah itu harus betul-betul diingat. Nah, kalau ilmu yang ditulis itu mudah, karena bisa dibaca. Iya, kalau kita lupa masih bisa ini buka buku lagi kan. Iya, ingat. Nah makanya telepon kalau ada yang lupa ya. Insya Allah. Kalau ada yang lupa telepon. Jadi ini di sana pun kalau ada yang lupa telepon, jangan sungkan, karena kalau lupa caranya salah ya salah, nanti makin lama makin bablas. Jadi telepon aja kalau ada caranya yang lupa ya. Takutnya ilmu yang tidak ditulis itu lupa, karena biasanya lupa. Yakin ilmu yang tidak ditulis itu banyak banget yang ngaconya. Ketika datang ke sini, saya tes lagi, kok jadi begini? Tidak seharusnya.
Kenapa? Karena dia lupa di perjalanan tuh bergeser. Ujung-ujungnya salah. Lah nggak mau nyambung, ujungnya nggak nyambung. Jadi ya ini yang habis belajar ilmu kesepuhan di sini bertanya, gitu. Karena takutnya bergeser cara maka nggak nyambung. Kecuali nanti kalau sudah sampai boleh bergeser cara kalau sudah sampai. Ini kan belum nyampe. Setahun juga belum, 2 tahun juga belum. Apalagi yang udah lama bertahun-tahun pelajarannya salah ya memperlama diri sendiri. Jadi diservis kalau motor ya, diservis berkala supaya nanti kalau ada yang melenceng bisa ketahuan. Oh caranya nggak begini, caranya begini gitu, nanti dikasih tahu. Itu aja Pak Suradi, baru syuting pertama tapi sudah ada sedikit jawaban-jawaban. Nah, nanti jawaban-jawabannya yang besok lebih dalam lagi ya. Tentang kerasukan dan lain-lain nanti dibahas ya Mas. Iya. Ya udah mau pulang ke Kudus kapan? Ikut saran Kang Muh lah. Wah masih betah berarti. Saya ikut saran Kang Muh bagaimana baiknya. Iya. Insya Allah akan saya ikuti demi keinginan saya, demi kemauan saya. Kalau gitu kalau mau pulang besok boleh, tapi sekarang itu syuting mediatoran dulu ya. Takutnya kelamaan kan, kasihan. Nah, syuting mediatoran jadi besok boleh pulang. Gitu. Soalnya udah lama, udah 7 hari, udah mau 8 hari besok. Nah, tapi kalau bisa lah, nanti paling dicas dulu sebentar. Ya udah itu aja. Ini keseruan kita habis dari hutan. Bapak ikut ke hutan nggak? Ikut. Saya ikut sambil cari kadal tadi. Buat buku ini. Iya. Burung. Makan burung. Nah, ya udah nanti sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.